Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga mualat sembahyang tayo dengan khutbah, izinkan Tuhan membacakan rukun doa khutbah sebelum kita utamakan sikre dua penyampaian nasihat pada hari yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الظالمون. الحمد لله الذي جعل العيد لعباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو أبتر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. إن الله غفور رحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا أو مسكينا إلا غنيته ولا جهيلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيت
إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الفائزين وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين بالقرآن العظيم. صدق الله العظيم. Yang mulia Imam Besar Masjid, segenap panitia dan pengurus masjid, yang mulia tuan-tuan guru, para alim ulama yang kita cintai dan kita banggakan, yang mulia para orang tua kita, bapak dan ibu, segenap para hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita ini untuk hidup di hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah pilihan. Kita boleh memilih jadi orang baik, kita pula boleh memilih menjadi orang yang tidak baik. Kita boleh memilih menjadi orang yang soleh, kita boleh memilih menjadi orang yang tidak soleh. Kita boleh memilih jadi kikir dan jadi dermawan. Kita boleh memilih jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua atau durhaka. Semua pilihan itu ada di tangan kita. Tetapi ada satu yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan itu kepada kita, yaitulah kematian. Kematian itu tidak menjadi pilihan. Allah tidak menyuruh kita memilih di antara kita hidup selamanya atau kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu tidak di tangan kita. Aliran darah yang ada di tubuh kita tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita manage sehingga aliran darah itu berjalan terus tanpa berhenti. Jantung kita pun tidak bisa kita kontrol sehingga jantung itu tidak berhenti untuk selamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita pilihan untuk hidup atau mati, untuk terus hidup atau kita mati, maka karena di situ kita tidak dikasih pilihan, tentu itu menjadi dasar untuk pilihan-pilihan yang tadi itu memaksa kita untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat. Dikala kita boleh menjadi orang yang soleh dan boleh menjadi orang yang thaleh, boleh menjadi orang yang mengabdi kepada Allah dan durhaka kepada Allah, dikala mati itu tidak menjadi pilihan di antara hidup dan mati, memaksa kita ini untuk menjadi manusia yang saleh, untuk menjadi manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang durhaka kepada Allah. Semua pilihan-pilihan itu berubah menjadi pilihan-pilihan yang terbaik dari apa yang harus kita pilih. Hadirin yang berbahagia, sejarah membuktikan bahwa sehebat-hebatnya Fir'aun yang mendakwa dirinya raja bahkan Tuhan bagi masyarakat Mesir, dia memproklamilkan dirinya ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Di sela-sela ikrar Fir'aun terhadap ketuhanan dirinya itu, ada iblis muncul dan menyangkal apa yang didakwa oleh Fir'aun itu. Wahai Fir'aun, engkau mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan yang maha tinggi bagi seluruh rakyat Mesir, bagi seluruh alam ini. Kapan sebenarnya kita menjadikan alam ini? Baru secuil kelebihan diberikan oleh Tuhan. Air sungai Nil itu memang ada dalam kekuasaanmu, cuma itu hanya yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Bila engkau berkehendak air sungai Nil itu mengalir, engkau berkehendak berhenti, wajarkah engkau mengatakan engkau sebagai Tuhan? Saat itu Fir'aun itu goyang. Di tengah-tengah goyangnya itu muncul iblis kembali menguatkan apa yang diproklamirkan oleh Fir'aun itu. Tetapi sehebat-hebat Fir'aun pada masa itu, dia tidak bisa mengontrol nyawa yang diberikan oleh Allah dalam tubuhnya.
Akhirnya Fir'aun itu jadi sejarah yang kita hari ini mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Bila kita melihat orang yang kaya, kita melihat Qarun, dalam segudang harta yang dimiliki oleh Qarun, dia pun tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengangkat menteri untuk mengontrol nyawanya agar hidupnya tetap abadi di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, apalah kita yang jabatannya tidak sehebat Fir'aun, yang harta yang kita miliki pun tidak sehebat yang dimiliki oleh Qarun. Lebihlah bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang akan hadir di tengah-tengah kita, yang kita tidak mencarinya, tetapi kematian itu terus mencari kita sesuai dengan jatah yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena semua kita kembali kepada Allah, ilaina marji'ukum jami'ah, kepada kami semua kamu akan dikembalikan, kamu akan kembali. Maka hanya ada satu pilihan kita, yaitu membentuk kepribadian-kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah yang paling tinggi nilai takwanya. Maka inilah yang menjadi buruan kita sebenarnya di atas permukaan bumi Allah ini, dengan semua pekerjaan yang kita lakukan, tetapi target kita adalah kembali kepada Allah dengan membawa nilai-nilai takwa itu. Oleh karenanya, maka bersyukur katanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, dia tidak melihat bahwa kehadiran kita di hari-hari yang mulia dan agung di sisi Allah ini, di awal bulan Zulhijjah ini, bukanlah merupakan sesuatu yang kebetulan. Karena kebetulan saja kita hadir dihidupkan oleh Allah, bukan, tetapi ada hikmah, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mencari, membentuk kepribadian yang mulia di sisi Allah, supaya kita cinta dan Allah pun cinta kepada kita. Maka di hari-hari yang bertuah ini kita manfaatkan untuk mengupgrade nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya kita sudah melaksanakannya di sebulan penuh, di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bila mana tanpa ada persiapan, kemauan dan kepintaran, kepiawaian kita dalam menyiasati hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di Zulhijjah ini, maka terkadang kita merasa bahwa Zulhijjah ini biasa-biasa saja. Apa sih yang istimewa hari ini? Itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang takwa itu bukan merupakan target daripada perjalanan hidupnya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa punya perasaan bahwa kita ini ingin terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita merasa bahwa Zulhijjah ini biasa-biasa saja. Mungkin kalau Ramadan ada hal yang lebih yang dirasakan oleh jiwa kita, karena sebulan penuh kita ini melaksanakan ibadah puasa. Di saat kita keluar di hari 1 Syawal, jiwa ini terasa habis lelah, kemudian hari itu adalah hari kita berkemenangan. Apa yang kita menangkan pada hari itu sesungguhnya adalah sama apa yang menjadi kemenangan kita pada hari ini. Kemenangan kita di hari Idul Fitri adalah kemenangan sebulan penuh kita berpuasa. Yang kita harap di pagi itu adalah kita keluar dengan jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan kepada seluruh malaikat-malaikatnya, wahai malaikat, lihatlah, mereka hari ini keluar daripada bulan suci Ramadan sebulan penuh dengan jiwa, dengan wajah yang berseri-seri, dengan ikhlas mereka berpuasa sebulan penuh di Ramadan. Hari ini wahai malaikat, saksikan bahwa ku ampuni semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Masuk ke di bulan Zulhijjah, maka itu pula yang menjadi incaran kita. Sebulan penuh kali takubah bulan suci Ramadan, kita sudah mengupgrade takwa, kemudian sudah berlalu, kita sudah melewati Syawal, kita sudah melewati bulan-bulan sebelum Zulhijjah itu datang. Apa yang sudah kita lakukan? Pandangan kita sudah
melihat apa saja. Lidah kita sudah berucap banyak hal di luar daripada kita berzikir dan mengingat Allah. Hati kita juga sudah terkotori dengan hal-hal yang lainnya. Makanya di Zulhijjah ini adalah merupakan bulan-bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa itu menggapai cintanya. Apa yang kita lakukan untuk menggapai cinta Allah itu di bulan ini sehingga Zulhijjah ini berkesan di hati kita, berkesan hari Syawal berpuasa sebulan penuh. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zulhijjah ini adalah bulan yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min ayyamil ashri. Tidak ada daripada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala anak Adam melakukan amal salih di dalamnya, yaitu mulai daripada 10 Zulhijjah ini, dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an menyebutkan 10 Zulhijjah itu. Dalam firman-Nya wal fajri wa layalin ashr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar dan demi 10 malam. Maksud 10 malam itu adalah 10 malam Zulhijjah. Allah menyebut 10 Zulhijjah ini di dalam Al-Qur'an. Apa yang kita lakukan? Ibadah yang pertama kita isi Zulhijjah ini adalah dengan berpuasa. Kenapa dengan berpuasa? Karena ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah yang dinisbatkan langsung ibadah itu kepada dirinya. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Alhamdulillah bagi kita yang sudah mengisi 1 sampai 9 Zulhijjah kemarin dengan berpuasa, dan sampai hari ini kita masih imsak, mengharap bahwa Allah memberikan kita pahala berpuasa hari ini sehari penuh. Bila menahan tak puasa sampai 9 hari kemarin, baiknya kita mengisi dengan berpuasa di Senin dan Kamis. Alhamdulillah pula kepada kita-kita yang sudah mengisi paling tidak 9 hari berpuasa adalah dengan Senin dan Kamis sahaja. Kenapa Senin? Nabi cinta melaksanakan puasa pada hari Senin itu. Nabi mengatakan bahwa Senin itu adalah zaka yauma wulidtu. Senin adalah hari aku dilahirkan. Senin adalah hari bu'istu, aku dibangkitkan. Dan Senin itu adalah hari unzila ilayya, di mana wahyu itu diturunkan pertama kali kepadaku. Kenapa Kamis? Karena Kamis itu adalah hari di mana amal sepekan kita ini diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi suka cinta di hari Kamis itu karena hari Kamis itu amal diangkat. Sahabat ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau suka berpuasa? Inni uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku senang, suka di saat amalku dinaikkan malaikat ke hadapan Allah, maka Allah melihat aku ini sedang melaksanakan puasa, dan puasa itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup juga di Senin dan Kamis, paling sedikit 1 hari sahaja di 9 Zulhijjah kemarin, di hari Arafah, dan kemarin juga berbetulan di hari Kamis. Hadirin yang berbahagia, setelah itu sampailah kita di 10 Zulhijjah. Apa amal yang kita lakukan di 10 Zulhijjah ini? Amal yang kita lakukan di 10 Zulhijjah ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri. Tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari 10 Zulhijjah, pada hari nahar, min iraqatid dam, yaitu melainkan daripada menyembelih binatang kurban. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita menyembelih binatang kurban itu? Nabi melanjutkan bahwa sebelum darah dari binatang kurban itu sampai kepada tanah,
Lebih cepat lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak jauh leher binatang kurban kita dengan tanah, 1 jengkal atau lebih sedikit, atau malah lebih dekat, yang setelah begitu disembelih, tumpahan darahnya itu dalam hitungan detik dia akan mengenai tanah. Tetapi ada yang lebih cepat dari itu. Apa? Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengingat kepada perintah kurban ini, maka ada sederetan sejarah yang membuat kehidupan kita ini kaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apa itu? Bahwa kurban itu bukanlah merupakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, melainkan pelestarian daripada syariat yang pernah Allah perintahkan dulu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yaitu nenek kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cikal bakalnya sungguh dahsyat sekali, yang apabila kita mengenang, maka syaratlah kehidupan kita ini, kehidupan keluarga kita ini dengan penuh pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita. Nabi Allah Ibrahim adalah sosok Nabi yang kaya dengan binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi-nabi kita sebahagiannya dengan kekayaan-kekayaan, ada juga dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan. Kepada Nabiullah Ibrahim Allah memberikan binatang ternak yang banyak. Pada satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyembelih binatang ternaknya 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Jadi gegerlah masyarakat bumi dan juga geger pula masyarakat, yaitu malaikat penghuni langit. Kenapa tidak? Jika kita ingin menguangkan, jika kita ingin rupiahkan nilai kurban Nabiullah Ibrahim pada saat itu adalah 10 miliar lebih. Kalau kita nilai 1000 ekor kambing dengan harga 2 juta per ekor, maka jumlah rupiahnya adalah 2 miliar. 300 ekor lembu dengan harga 15 juta saja, 4,5 miliar. 100 ekor unta dengan harga sedikit, paling sedikit unta 30 juta rupiah, maka 3 miliar. Kalau kita jumlahkan total kurbanan Nabiullah Ibrahim itu paling minimal 10,5 miliar. Dari kekayaan pribadinya, jangankan masa Nabiullah Ibrahim, masa kita yang mentang menyenaureng kebutubit bank dari uang pribadinya, dari kas pribadinya, rezeki pribadinya 1 miliar saja untuk membagi-bagikan hewan kurban, maka itu akan menjadi perbincangan, pujian di tengah-tengah kita manusia. Bilalah Nabiullah Ibrahim pada masa itu mengorbankan binatang ternaknya senilai 10,5 miliar. Di saat pujian-pujian diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di saat itu Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa ini kecil bagiku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih berharga dari ini, dari binatang ternak ini, Allah memberikan saya seorang anak, lalu anak itu pula diperintahkan Allah untuk menyembelih di jalan Allah, maka anak itu pun akan saya sembelih, akan saya kurbankan demi mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim disangking banyaknya binatang ternak yang dimiliki, kemudian para malaikat meminta kepada Allah untuk menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabiullah Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi khalil, menjadi kekasihnya, di saat itu para malaikat mengatakan, ya Allah, wajarkah Ibrahim itu jadi kekasihmu, sementara Ibrahim itu punya banyak binatang ternak, punya banyak harta, ya Allah. Di dunia dia jadi orang nomor 1 terkaya pada saat itu. Tidakkah hatinya itu sedikit saja
terikat dengan harta yang dimiliki olehnya? Allah tidak menjawabnya. Allah menyuruh kepada para malaikat untuk menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Turunlah malaikat dalam wujud seorang manusia yang sangat miskin, yang sangat fakir, yang sangat membutuhkan kepada harta yang dimiliki Nabiullah Ibrahim. Maka di saat para malaikat itu berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, wahai saudaraku, bila engkau membutuhkan binatang ternak yang aku miliki, bertasbihlah kamu kepada Allah 1 kali, aku akan memberikanmu 1/3 daripada harta yang aku miliki. Bertasbihlah malaikat itu, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dikasih oleh Nabiullah Ibrahim 1/3 ternak yang dimiliki. Tidak sampai di situ, hal yang tidak diduga oleh malaikat yang mengujinya itu, Nabiullah Ibrahim mengatakan, wahai saudaraku, bacakan tasbih itu sekali lagi, aku akan memberikan 2/3 kepadamu. Diucapkannya lagi. Tidak pula dibayangkan yang ketiga kalinya Nabiullah Ibrahim ini diminta oleh malaikat untuk diminta kepada malaikat untuk membacakan tasbih itu sekali lagi. Nabiullah Ibrahim mengatakan, aku akan memberikan semua ternakku ini kepadamu. Diucapkan pula oleh malaikat. Dikasih semuanya. Kemudian bingunglah para malaikat, mau dikebenakan binatang-binatang ternak ini. Lalu para malaikat tidak punya pilihan. Malaikat itu membukalah kartunya. Saya ini malaikat Jibril, datang untuk mengujimu wahai Nabi Allah. Semua malaikat penghuni langit merasa ragu di saat Allah mengangkatmu jadi kekasihnya. Kemudian di saat hatimu penuh kepada Allah, adakah tidak sedikit sahaja terikat hatimu dengan harta? Hadirin yang berbahagia, pelajaran dari situ adalah bahwa kita ini tidak dilarang untuk kaya, kita ini tidak dilarang untuk banyak harta. Yang dilarang itu adalah terikat hati dengan harta. Qanaah dan wara itu bukan pada banyak harta dan sedikitnya harta. Orang yang kaya yang tidak memiliki keterikatan hatinya dengan harta yang dimiliki, tetapi terikat hatinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih wara, lebih qanaah daripada orang yang miskin yang di pikiran dan hatinya ingin mengumpulkan harta yang banyak dan terikat dengan harta yang sesungguhnya harta itu tidak dimiliki olehnya. Hadirin yang berbahagia, maka dari pelajaran ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang mukmin, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki keterikatan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada harta yang dimiliki. Dan inilah yang merupakan cikal bakal muncul syukur di dalam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agama menuntun kita untuk bahwa nikmat itu supaya muncul lahir rasa syukur dalam diri kita. Jangan lihat kepada nikmat itu, tapi lihatlah kepada yang memberi nikmat. Kalau kita lihat kepada nikmat, terkadang kita ingin bersyukur dikala nikmat itu banyak diberikan oleh Allah, dan terkadang kita merasa malas untuk mensyukurinya karena nikmat yang diberikan Allah itu sedikit dalam penilaian kita. Maka jangan lihat kepada banyak dan sedikitnya, tetapi lihat kepada siapa yang memberi nikmat itu. Dalam kehidupan kita, kita dapat merasakan dan melihat itu. Perbandingannya, ada seorang Pak Haji, pengusaha sukses kaya. Satu hari dia datang kepada para alim ulama yang dianggapnya karamah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kunjungannya itu, di saat mau pamit, dia minta agar para alim ulama itu memberikannya sedikit. Maka para alim ulama mengambil selembar kertas uang, mungkin jumlahnya hanya 50.000 atau 10.000 sahaja, diberikan. Maka 100.000 atau 550.000 uang yang diberikan oleh
para alim ulama itu kepada sang pengusaha yang sukses, yang kaya raya itu, dia menganggap lebih berharga, lebih bernilai daripada miliaran uang yang dimiliki di dalam depositnya itu. Kenapa? Karena dia yakin dia tidak melihat kepada nilai uang, tetapi dia melihat kepada siapa yang memberikan uang itu. Berikan Allah sekalipun nikmat itu kecil, jangan pandang nikmatnya, tapi lihat siapa yang memberi nikmat itu kepada kita. Para hadirin sedang jamaah yang diberikan Allah, maka saat itu Nabiullah Ibrahim pun mengatakan, dan saat itu Nabiullah Ibrahim belum dikaruniai anak oleh Allah. Wahai para malaikat, ini kecil. Seandainya nanti Allah memberi saya anak, anak itu pula diperintahkan Allah untuk disembelih, dikurbankan, untuk mendapatkan ridha Allah, itu pun akan saya lakukan, wahai malaikat. Dan seluruh harta ternak yang dimiliki Nabiullah Ibrahim semuanya dikurbankan, disembelih, dibagikan kepada fakir miskin. Lalu berlanjut sejarah, Nabiullah Ibrahim pun terus berdakwah. Kemudian Nabiullah membawa keluarganya, membawa Hajar yang sedang mengandung Nabiullah Ismail ke Bait dekat Ka'bah. Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada Allah, Ya Allah, inni askantu min zurriyati biwadin bighairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya bawa keluarga saya, zuriat saya di dekat rumahmu Baitullah, liyuqimus salah, supaya kelak mereka nanti menunaikan salat. Ya Allah, lembah yang gersang, yang tandus, tidak ada pepohonan dan tidak ada di situ buah-buahan. Tanah Arab dulu tanahnya memang tidak memberikan kehidupan. Nabiullah Ibrahim mengawali kehidupan di situ dengan membawa Hajar dan Ismail yang masih di dalam kandungannya itu. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka, ya Allah, menunaikan shalah, beribadah, menyembahmu, mengesahkanmu. Karena ibadah itulah lalu Allah membalikkan apa yang menjadi kenyataan yang sulit untuk terbalik pada saat itu. Sebuah lembah yang tidak punya kehidupan, Nabi Ibrahim mendoakannya lagi, Rabbana liyuqimus shalah minan nasi tahwi ilaihim farzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan hati manusia terpikat kepada bumi ini, kepada Mekah ini, kepada Baitullah ini, dan jadikan Mekah ini punya tumbuh-tumbuhan, punya tanaman, punya buah-buahan. Sampai hari ini semua kita terikat dengan Ka'bah Baitullah itu, terikat dengan Mekah, terikat dengan Masjidil Haram, dan luar biasa kekayaan yang dimiliki oleh Mekah itu. Di perut buminya ada minyak yang tidak akan pernah habis. Bahkan lebih murah minyak di sana daripada air mineral yang kita minum. Air mineral satu botol kita beli di sana satu tidak sampai satu rial, sementara minyak 1 liter tidak sampai harganya 1 rial. Hadirin yang berbahagia, lahirlah Nabiullah Ismail di situ. Kemudian dari lembah yang tidak punya air, gesekan kaki-kaki Nabiullah Ibrahim mengeluarkan air Zam-Zam yang pula tidak akan pernah kering untuk selamanya. Kita yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang kita minum setiap hari adalah air Zam-Zam, dibawa pulang oleh seluruh muslim seluruh dunia, tidak akan pernah air itu berkurang dan habis. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala Nabiullah Ibrahim itu, Nabiullah Ismail itu sedang berusia 7 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 13 tahun masa annya dengan orang tuanya. Nabiullah Ibrahim bermimpi di dalam mimpinya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dikala Nabiullah Ismail itu sedang asik-asiknya berjalan, bermanja-manja dengan orang tuanya,
Nabi Allah Ibrahim mengatakan, inni ra'aitu fil manam anni azbahu. Wahai anakku, saya mimpi sesungguhnya ayah menyembelihmu. Hadirin yang berbahagia, tepat pada malam 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim mengawali mimpinya itu. Di pagi harinya Nabi Allah Ibrahim mengenang sosok apa yang muncul di dalam mimpinya. Ya Ibrahim, aufi binazrik. Ya Ibrahim, tunaikan janjimu. Nabi Allah Ibrahim sedang mengenang mimpi apa itu. Adakah ini mimpi dari Allah ataupun bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Pagi harinya Nabi Allah Ibrahim merenung. Malam 9 Zulhijjah Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi. Saat itu Nabi Allah Ibrahim baru yakin yang kedua kali mimpi ini bukan dari selain Allah, melainkan ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Teringatlah apa yang dijanjikan Nabi Allah Ibrahim dulu. Jangankan binatang ternak ini, seandainya Allah menitipkan anak kepada saya, anak pun akan saya sembelih jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari 10 Zulhijjah ini, dulu di masa Nabi Allah Ibrahim membawa Nabi Allah Ismail ke Mina. Sampai di sana Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Ismail, ayah bermimpi, ayah menyembelihmu. Fandur maza tara, apa sih pendapatmu? Nabi Allah Ismail menanyakan, wahai ayah, kenapa ayah menyembelih saya? Nabi Allah Ibrahim menjawab, Allah memerintahkan saya, wahai ayah. Ismail menjawab, wahai ayah, jika Allah yang perintahkan, saya siap, wahai ayah. Saya siap, wahai ayah, dan semoga saya ini menjadi orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti mengikhlaskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak dihiraukannya keraguan-raguan yang ditanam oleh iblis. Setiap amal kebajikan yang kita lakukan, yang susah, yang risih, adalah iblis dan syaitan yang menjadi musuh kita, yang tidak pernah terkadang kita ingat kepadanya, tapi dia adalah sosok yang tidak pernah lupa kepada kita. Kita mau bangun salat subuh, yang sibuk iblis, digodanya kita supaya kita itu lewat. Demikian kebaikan-kebaikan yang lainnya, para nabi saja digoda olehnya. Semua ikhlas. Nabi Allah Ibrahim ikhlas, Siti Hajar ikhlas, Nabi Allah Ismail pun ikhlas. Hadirin yang berbahagia, ini adalah potret keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Keluarga apa yang sebenarnya dicita-citakan oleh setiap manusia muslim dari pernikahan yang dijalaninya itu. Di doa-doa yang dibacakan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, di akhir daripada pernikahan itu adalah mendoakan supaya kita yang mawaddah, yang warahmah. Hari ini belajarlah dari apa yang ada di dalam keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang nabi, istrinya salehah, melahirkan anaknya pula anak yang soleh. Terlepas daripada keluarga itu adalah keluarga seorang nabi, tapi yang jelas mereka semua adalah panutan-panutan kita, manusia-manusia mukmin, manusia-manusia muslim yang kita akan kembali kepada Allah, sama sebagaimana mereka yang kita jadikan panutan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ini lalai. Dari apa? Jangan lalai dari mendidik keluarga kita itu, mengarahkan istri kita menjadi istri yang solehah. Jangan lalai daripada mengarahkan anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Berikan pendidikan agama yang cukup kepada keluarga kita, kepada kita sendiri, kepada anak dan istri kita. Karena itulah modal supaya menjadi keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Melanjutkan Nabi Allah Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail dengan wasiat
wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail sendiri kepada ayahnya, wahai ayah, na ikat jarolung supaya lung bek lung melawan, ikat tangan saya wahai ayah, supaya ayah tidak sayang kepada saya di saat saya merasa sakit sembelihan itu. Banyak wasiat-wasiatnya itu. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim pun mengambil sebilah pisau, menyembelih Nabiullah, sampai pisau itu di leher Nabiullah Ismail. Rupanya ketajaman pisau itu mengalahkan ketajaman ikhlas yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu. Makanya jadi tumpul pisau itu, karena ikhlas mereka lebih tajam daripada pisau itu. Pisau itu tidak bisa memotong leher Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ismail saat itu katakan kepada pisau, setelah pisau itu dihantam dengan batu, lalu batu itu pecah. Nabiullah, batu, wahai pisau, kenapa batu yang keras engkau sanggup memotongnya? Lalu kenapa leher anakku engkau tidak bisa? Nabiullah Ibrahim kemudian dimohon oleh anaknya Nabiullah Ismail untuk melepaskan tali, supaya Allah tidak melihat itu sebuah keterpaksaan, sehingga disembelih lagi tidak pula sanggup. Maka lalu pisau itu ngomong, wahai Nabiullah, bagaimana saya menyembelih anakmu Ismail, sementara Allah berfirman kepadaku, wahai pisau, jangan sembelih leher Ismail itu. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu para malaikat di langit semuanya kagum. Kenapa tidak? Mereka melihat sosok hamba yang mengorbankan apa yang sesungguhnya jadi permata dalam kehidupan ini, apa yang sesungguhnya jadi yang paling berharga dalam kehidupan ini. Bagi seorang ayah, bagi tidaklah harta sebanyak apapun itu berharga dibandingkan anak yang dimiliki olehnya. Terkagum-kagum para malaikat. Di saat itulah Allah membalas apa yang menjadi dugaan yang tidak baik para malaikat kepada Allah dulu saat Allah ingin menciptakan Nabiullah Adam. Allah membalasnya, lihatlah wahai malaikat, betapa ikhlas Ibrahim, betapa ikhlas Ismail dan istrinya Siti Hajar dalam menjalankan perintahku. Bukankah engkau dulu wahai para malaikat mengatakan bahwa dan cucu-cucunya, anak-anaknya saya ciptakan di atas permukaan bumi ini, maka tidaklah mereka itu melainkan berbuat dosa sahaja di atas permukaan bumi ini. Lihatlah apa yang dilakukan oleh hambaku Ismail Ibrahim alaihi wassalam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengambil banyak hikmah. Dari sini kita mengambil banyak pelajaran bahwa dunia yang kita lewati ini dengan seluruh isinya adalah merupakan sebuah titipan oleh Allah kepada kita, bukan milik. Nabiullah Ibrahim tidak merasa berat melepaskan harta ternak yang dimiliki olehnya, bahkan semuanya. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim itu menganggap itu adalah titipan yang dititip oleh Allah. Karena di saat kita merasa memiliki kepada harta yang kita miliki, di saat itulah kita merasa berat. Tukang parkir yang ada di pasar, dia tidak merasa berat mobil mewah yang ada di parkirannya itu pamit lalu pergi, tongi uang Rp2.000. Ada apa di balik pelajaran tukang parkir itu? Bahwa dia tidak merasa memiliki mobil itu, tapi dia merasa dititipi oleh yang punya kepadanya. Nabiullah Ibrahim tidak merasa berat melepaskan anaknya, mengorbankan anaknya. Karena apa? Karena Nabiullah Ibrahim meyakini bahwa itu adalah titipan, bukan milik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Dikala ada masjid yang belum siap, untuk kita selesaikan masjid itu dengan kekayaan yang kita miliki. Kenapa kita harus merasa berat? Untuk hari ini kita berkurban, membeli binatang kurban, untuk terus melakukan kurbannya setiap tahun karena kita mampu. Kenapa kita merasa berat? Sementara apa yang kita miliki itu titipan yang dititipkan oleh Allah. Kenapa kita merasa berat untuk melepaskan harta kita, menanggung biaya anak yatim, fakir miskin, yang mereka semuanya pendidikannya terlantar karena tidak punya biaya? Kenapa kita merasa berat? Sesungguhnya dalam segudang harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita merasa berat untuk melepaskan anak-anak kita ke pesantren-pesantren tahfidz, ke pesantren-pesantren mempelajari ilmu-ilmu agama, dia jauh dengan kita? Kenapa kita merasa berat? Sementara di sana dia akan diberikan ilmu untuk cinta kepada kita orang tua dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ikhlas yang luar biasa itu digantikan Nabi Allah Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas yang hidup di surga, yang merupakan pengorbanan dulu Habil dan Qabil. Pengorbanan Qabil, sembelihan Qabil ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas. Lalu pengorbanan Habil diterima oleh Allah karena ikhlas. Pengorbanan itu lillahi ta'ala. Maka diturunkan oleh malaikat Jibril kurban itu sebagai ganti daripada Nabi Allah. Inilah yang menjadi pengorbanan kurban kita pada hari ini. Inilah yang menjadi ibadah ini. Bila sebelumnya kita tidak melaksanakan puasa, sampai kemarin kita pun tidak sempat melaksanakan ibadah puasa, bagi kita yang mampu berkurbanlah pada hari ini. Memang seumur hidup harus ada satu kali bagi kita yang mampu. Si umur udep hanale benar tiga. Tetapi untuk gelah kita dari sunnah, tetapi yang dianjurkan adalah bila kita mampu setiap tahun kita ini diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Mangkana siapa yang baginya itu ada kelebihan, kelapangan, kekayaan, falam yudahi, lalu dia tidak melaksanakan, maka insya'a Yahudian atau insya'a Nasranian, hendak matilah ia jika bukan Yahudi dan Nasrani. Ini bukan merupakan perintah untuk mati dalam Yahudi atau Nasrani, tetapi ini merupakan gambaran sebegitu besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ini untuk berkurban di hari nahar, di hari raya, dilanjutkan dengan hari tasyrik sampai kepada 4 hari raya. Hadirin yang berbahagia, yang hari ini kita tidak mempersiapkan kurban itu, masih kita punya waktu sampai 3 hari berikutnya setelah hari ini yang disebut dengan hari tasyrik. Laksanakan kurban itu, karena pada kurban itu kita mencari keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita lakukan untuk menebus dosa kita dengan Allah, dengan istighfar, dengan puasa di bulan Ramadan, dengan puasa di Senin Kamis, dengan berzikir dan lain sebagainya. Dan yang jadi khusus pada hari ini yang dicintai Allah ibadahnya, yaitulah dengan menyembelih binatang kurban. Dari binatang kurban itu ada banyak pelajaran, syarat dengan pelajaran kepada kita. Apa itu? Pelajaran bahwa kurban sunnah yang kita lakukan itu, di situ ada hak, ada jatah kerabat kita, ada jatah tetangga kita, ada jatah fakir miskin, dan itu sudah pasti. Artinya apa? Bahwa ibadah kurban ini mengingatkan kita kepada persatuan, mengingatkan kita kepada kebersamaan, mengingatkan kita kepada silaturahim yang tidak boleh putus di antara kita sesama muslim. Lebih-lebih kita ini yang menjadi anak pada hari ini, pasti kita ini dilahirkan oleh orang tua kita. Kita punya ayah, kita punya ibu. Orang tua kita itu adalah orang yang karamah, orang aulia di tengah-tengah kita. Kita sering dalam kehidupan ini mencari sosok-sosok yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para aulia-aulianya. Untuk apa? Supaya kita meminta dan memohon doanya. Terkadang banyak doa yang kita sendiri berdoa kepada Allah, Allah belum mengabulkannya. Lalu kita mencari orang-orang yang kita anggap dimuliakan oleh Allah
untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita lupa bahwa di rumah kita itu ada aulia, ada orang yang tidak menjadi wali bagi orang lain, tidak karamah bagi orang lain, tetapi dia menjadi mulia dan karamah bagi kita. Ibu kita itu, ayah kita itu tidak karamah dengan orang lain, tetapi dengan kita dia itu karamah. Mohonlah doanya, jangan sakiti hatinya hanya karena orang tua kita itu. Bagi kita yang muda-muda terkadang tidak bisa menyampaikan keinginan kita. Orang tua kita tidak bisa memberi harta kita yang banyak, tidak bisa membeli handphone kita yang bagus, tidak bisa membeli kendaraan kita sebagaimana kita inginkan. Tapi ketahuilah bahwa jika kita ingin kaya, dari dua telapak tangannya itu ada doa yang makbul. Bila kita ingin kita ini jadi orang sukses, berbanyaklah menyuruh orang tua kita itu mendoakan kita. Oleh karenanya kita yang jadi orang tua pun, dikala kita marah kepada anak, jangan kita kasari mereka dengan doa-doa kita yang tidak bagus, karena takut saat itu adalah saat yang makbul di sisi Allah. Apa yang tidak bagus keluar dari ucapan kita ayah dan ibu, itu akan menjadi catatan sejarah dalam perjalanan kehidupan masa depan anak-anak kita yang kita sendiri tidak kita inginkan. Hadirin yang berbahagia, beramal pada hari ini di antara yang bagus pula adalah menjalin hubungan silaturahim yang baik dengan ayah dan ibu kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk tidak kita sekali-kali menyembah Tuhan kecuali Allah, dan Allah menyuruh kita untuk kedua orang tua kita. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada kita itu, bukan orang tua kita itu berbuat baik kepada kita. Bila orang tua kita itu telah banyak berbuat baik kepada kita, lebih-lebih kita wajib untuk mencari ridha dan mencari hatinya kepada kita. Hadirin sedang jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di antara sesama kita muslim, hari ini kita diuji dengan hubungan sesama kita muslim yang begitu cepat mudahnya retak. Jangan kita biarkan hubungan silaturahim kita itu retak. Hari ini perasaan kita cukup sensitif. Sedikit saja dikasari oleh saudara kita yang muslim, terus hati kita ini tersakiti. Padahal kita ini harus kebal. Kita ini harus kebal. Orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang bisa meredam marahnya, dan mereka-mereka yang bisa memberi maaf kepada orang lain. Kita pun jangan mudah sekali mengkasari saudara kita yang muslim yang lainnya. Kita mengukur orang lain itu dengan kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang mukmin apabila dia tidak merasakan cinta kepada saudaranya apa yang dia merasakan cinta kepada dirinya. Apa yang kita suka kepada diri kita, itu pula yang disukai oleh saudara kita. Apa yang tidak kita sukai, itu pula yang tidak disukai oleh saudara kita. Maka hari ini tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah dengan berkurban, dengan bertakbir dan bertahmid sampai kepada hari raya yang keempat. Menjelang maghrib hari raya keempat, baru takbir itu selesai. Kita yang tidak bisa berkurban hari ini, perbanyak takbir kepada Allah. Dalam takbir itu ada nilai yang dipuji Allah. Apa? Yaitu merasa rendah diri dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu di hari ini adalah takbir yang kita jadikan sebagai takbir pemula di dalam salat kita setiap hari, setiap malam. Kita awali salat dengan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar itu dipilih oleh Allah menjadi awal bagi ibadah salat kita? Allahu Akbar itu artinya adalah Allah yang maha besar. Apanya yang maha besar? Seluruh kemuliaan,
kelebihan, keutamaan yang dimiliki Allah maha besar. Maha besar zatnya, maha besar sifatnya, maha besar kemuliaannya. Lalu kita yang menghadapnya itu maha hina. Di saat Allahu Akbar itu keluar dari mulut seorang muslim, yang diharapkan lahir adalah rasa hina kita kepada Allah dengan hina yang maha besar pula. Lalu di situ akan muncul rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ikhlas kita bahwa tidak ada pengabdian yang pantas dan patut di dunia ini melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunkan terus takbir sampai raya keempat, sampai jelang akhir asar hari raya keempat, dengan merasakan kelebihan dengan merasakan kelebihan Allah dan kekurangan yang banyak yang kita miliki. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita ini berkurban nantinya, satu lagi di penghujung ini adalah yaitu saling kita memberi maaf di antara sesama kita. Kita jumpai orang tua kita, mohon maaf kepada orang tua kita. Jadi kita ini anak-anak yang berbakti, suami dengan istri, kita sesama tokoh, sesama masyarakat, sesama alim ulama juga saling memberi, meminta maaf. Hadirin yang berbahagia, sehingga kelebihan hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini memberi kesan kepada kita terhapus dosa-dosa kita dengan Allah. Lalu kita kembali mengupgrade, kembali menghapus dosa kita, meminta maaf dan memberi maaf di antara kita sesama manusia. Islam butuh silaturahmi, Islam butuh kebersamaan, Islam butuh kekuatan. Tanpa kekuatan, tanpa silaturahmi, tanpa silaturahim, maka Islam itu tidak akan berjaya. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat kepada kita semua. Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.